Bimamania, kembali lagi di vlog episode ketiga Piala AFF 2022. Gua Ari Lihardo dan Gua Dimas Sembada. Ketemu lagi sama kita. ya, setelah kita episode terakhir di yang episode pertama ya, yang Ya, kita berdua waktu ke Kuala Lumpur. Waktu kita liputan pertandingan tim nasional Indonesia melawan Brunei Darussalam. Nah, sekarang kita away lagi. Kita ada di bandara Ngurah Rai International Airport di Denpasar, Bali. Betul. Dan sekarang mau nonton pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF Indonesia melawan Vietnam. Betul, setelah Ada ya drama-drama di leg pertama. Sekarang kita bakal menyaksikan langsung leg keduanya seperti apa perjalanannya. Betul, jadi kalau misalnya ada yang nanya, loh kok ada di Denpasar, biasanya berangkat dari Jakarta. Nah, jadi Gimana? penerbangan kita ini transit di Denpasar memang. Jadi dari Jakarta kita ke Denpasar dulu, dari Denpasar kita langsung ke Hanoi. Betul. Untuk meliput pertandingan antara Indonesia melawan Filipina. Melawan Vietnam. Tadi kita juga nggak sempet nge-vlog dulu ya. Karena memang flight kita pagi dan agak Lumayan buru-buru. pagi, iya. Gitu. Buat teman-teman terus ikutin keseruan kita meliput tim nasional Indonesia di Stadion Maidin National Stadium di Hanoi. Betul banget. Gitu. Di awal vlog ini, gue juga mau ngucapin terima kasih buat Carville. Oke, lihat dulu dong, karena gue lagi pakai baju Carville sekarang. Gue juga pakai jaket dari Carville di. Memang di Hanoi itu lagi dingin. Dan memang Denpasar sekarang panas. Ini Denpasar emang Bali memang ya Bali gitu. Bali panas gitu. Betul. Cuman nanti katanya di sana tuh bakal dingin, Ri. Makanya gue udah siap-siap pakai lo bawa jaket jaket Carville. Kalau gue masih pakai kaos Carville karena Carville tetap yang terbaik. Karena pakai jaketnya juga sebenarnya nggak panas-panas juga di, makanya tetap gue pakai. Bahannya pokoknya adem lah. Pokoknya buat kalian yang mau beli Carville udah kunjungin aja marketplace kesayangan kalian. Betul. Dan ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di banyak lah. Mau beli di TikTok Shop juga bisa. Buat teman-teman ikutin terus keseruan bagaimana perjalanan kita away day ke Hanoi, Vietnam. Oke, sampai ketemu di Hanoi. Mantap. Halo Bimamania, kembali lagi bersama gue setelah melakukan perjalanan yang lumayan melelahkan selama 5 jam. Akhirnya gue sampai di Noi Bai International Airport, Vietnam. Besok kita akan langsung menyaksikan press con pre-match antara Indonesia dan Vietnam. Selain itu ada juga official training mungkin biasanya setelah press con pre-match. Buat Bimamania, simak terus keseruannya. Dan jangan lupa dukung terus Indonesia agar bisa melaju ke final Piala AFF tahun ini. Sekarang kita sudah berada di pusat kota Hanoi, tepatnya di depan, di sekitar Stadion Maidin itulah, Maidin. yang tempat berlangsungnya pertandingan antara Indonesia dan Filipina di semifinal. Vietnam di leg kedua Piala AFF 2022. Betul. Hari ini agendanya kita bakal lihat press con dulu Mas Dim. Betul. Hari press con jam 10. Sekarang jam 8.48. 8.48 ya, masih ada sejam 15 menit lagi lah. Betul. Sejam 15 menit, kita nyoba ngetes jalan dulu aja ke stadion Mas Dim. Betul, karena memang stadionnya dari tempat kita tinggal itu dekat ya. Lumayan dekat. Nggak terlalu jauh ya. Lumayan dekat. Kita coba tes jalan dulu.
Cuacanya juga nggak panas, jadi ya makanya kita coba jalan dulu aja. Sebetulnya ini cenderung dingin. Jadi cuaca hari ini itu ada di angka 15 derajat Celcius. Betul, 15 derajat. Untung kita bawa outer dari Carfil, Ri. Ini, gue juga pakai dari Carfil semua, Mas Di. Ini gue outer dari Carfil, sweater. Ari, coba-coba Ri, kasih lihat Ri. Ini jaket jeans gue Carfil. Semuanya Carfil gue, Mas Di. Oh. Gue juga sama, Ri. Jadi, terima kasih buat Carfil. Jadi kita hari ini nggak kedinginan. Persiapan kita matang. Karena memang kita sambil jalan kali ya. Iya. Karena memang bahkan sebelum berangkat kita sempat dapat info bahwa bisa sampai 5 derajat. 5 derajat. Cuman nggak se ekstrim itu sih. Ya, cuman di sini masih ya 15 derajat masih oke lah. Kayak di Lembang. Iya, Lembang lah, Lembang atas lah gitu. Kayak Bandung lah. Iya, gitu cuacanya Bandung cuman lebih dingin lagi sedikit. Gitu. Jadi memang apa ya? Karena ini di utara ya, Hanoi itu di utara, jadi si Cuacanya lumayan berbeda dengan Indonesia. betul, cuacanya lumayan berbeda dan jadi agak dingin gitu. Lebih dingin. Gitu. Rik, sebelum preskon lo optimis nggak sih Indonesia bisa menang? Lawan Vietnam kalau kata gue emang bakal sulit. Apalagi di kandang Vietnamnya langsung ya. Ya. Di depan ribuan supporter yang memang semua gila bola. Betul, dan gue yakin Indonesia kayaknya bakal diserang abis-abisan sama Vietnam. Tapi gue harus percaya sama Sintayong kalau Indonesia bisa lolos ke final. Entah itu cuma menang tipis atau draw, sebenarnya draw kita juga udah bisa lolos. Tapi asal 1 sama, 2 sama. Ya. Oke. Apakah teman-teman mau tahu prediksi Ari benar atau tidak? Saksikan terus vlog ini sampai akhir, jangan kemana-mana. Dan buat teman-teman jangan lupa tetap pakai Carfil. Karena Carfil tetap yang terbaik. Oke, halo Sobat Mania, ketemu lagi sama saya Dimas Sembada dan Ari Lihardo. Tadi kita sudah menyaksikan preskon pre-match antara Indonesia dan Vietnam. betul. Nah, sekarang kita lagi di Hanoi Old Quarter. Oke. Jadi ini kayak daerah lamanya Hanoi gitulah. Kita ini lagi nunggu official training dari timnas Indonesia. Kedua tim sama ya? Jam 7. Iya, kedua tim jam 7. Jam 7. Kalau Indo jadwalnya jam 7 sih. Betul, Indo bakal mulai jam 7. Nah, gimana nih tadi preskon Ri? Coba cerita sedikit Ri. Tadi pertama Pak Harseo. Pertama tadi Sintayong dulu. Betul. Dia menyatakan kalau dia pengen ngalahin timnas Vietnam dalam waktu normal 90 menit. Sintayong. Ya. Mau ngalahin Vietnam 90 menit, gak mau ada tambahan extra time segala macem, dia nggak mau. Pokoknya 90 menit harus sudah bisa ngamanin tiket ke final. Soalnya kan kalau dilihat di leg pertama kan Indo imbang 0-0 kan. Jadi ya mau nggak mau harus ngegolin Indonesia nanti. Dan yang jadi masalah itu Vietnam tuh belum kebobolan sampai sekarang. Oke, iya sih itu beneran ya. Cuman gak ada yang tahu. Kalau gue sih, gue rasa harus bisa nyetak gol sih nanti lawan Vietnam. Timnas Indonesia sendiri bakal full tim. Betul? Nggak ada yang cedera, nggak ada yang akumulasi kartu. Nggak ada. Udah bersih semua sih. Terakhir kan Jordi Amat kemarin absen di fase grup terakhir ya. Betul. Lawan Filipina kan. Ya. Tapi sekarang kemarin leg pertama udah main lawan Vietnam, jadi kemungkinan leg kedua bakal dimainkan lagi. Dan kalau gue rasa formasinya nggak jauh beda sama kemarin sih. Iya. Dan Pak Hang Seo juga ini kalau misalnya kalah nanti bakal jadi pertandingan terakhirnya bersama timnas Vietnam. Gua sih pengennya timnas Indonesia menang biar perpisahannya Pak Hang Seo sama Vietnam ini tidak berlangsung baik gitu. Betul. Jadi dia tadi dia ngomong pas di press con tadi, dia bilang katanya kontrak dia tuh habis pas selesai AFF ini, kontraknya habis. Jadi kalau misalnya dia kalah disingkirin sama Indonesia berarti dia udah stop, nggak ngelatih Indonesia lagi. Tapi kalau misalnya menang dia masih ada pertandingan final. Nggak ngelatih timnas Vietnam maksudnya? Iya, nggak ngelatih timnas Vietnam. Tadi lu bilang Indonesia. Oh iya, sorry. Oke, gitulah kurang lebih begitu preskonnya. Nanti kita nantikan bagaimana pertandingan
antara timnas Indonesia dengan timnas Vietnam. Besok ya. Besok. Pokoknya saksikan terus keseruan. Ngomong-ngomong, Ri, Kan apa lagi? Hanoi ini lagi dingin, Ri. Iya betul banget. Lo emang gak kedinginan ya? Nggak kedinginan Dim, karena gue pakai jaket dari Carville nih. Lo lihat jaketnya. Ini jaket jeansnya juga dari Carville semua Dim. Gue juga ini pakai sweater Carville. Rasanya gimana? Asal lo tahu. Hangat. Hangat kan? Hangat. Jadi memang Carville ini nggak cuma punya sendal doang, Betul, Ri. iya. Carville juga punya kayak atasan, kayak kaos, kemeja, betul. jaket, sweater juga itu Celana ada. juga ada. Ini celana gue dari Carville juga Dim. Celana lo Carville. Bener, ya? celana gue Carville. Oke, kalau gitu sekian dulu update dari Hanoi, Vietnam. Tetap ikutin vlognya kita untuk tahu bagaimana keseruan pertandingan antara Vietnam dengan Indonesia. Sampai jumpa di Maidin National Stadium official training nanti malam. Oke. Halo Viva Mania, Halo. kembali lagi setelah tadi kita mengikuti official training timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Vietnam. Kayaknya miring dari Udah lurus. mata gue yang miring, sorry. Gitu udah kecapean. Soalnya tadi kita udah banyak agenda dari pagi, mulai dari press con pre-match. Ternyata beda tempat gak kayak biasanya. Biasanya kan kalau pertandingan Gimana tuh kalau pertandingan? press con-nya itu di venue bertandingnya, di satu tempat ya? Di satu tempat, tapi tadi ternyata pagi-pagi di kantornya Federasi Sepak Bola Vietnam, dan terus ada official training jam 7 di Stadion Maidinnya. Midin nih. Maidin, ya. Bacanya Midin. Midin. Oke. Udah mulai Midin. Vietnam sekarang. Oke. Jadi tadi ada official training, terus ada satu pemain yang latihan terpisah. Ya, Salah satu gelandang timnas Betul. Indonesia latihan terpisah. Semoga besok bisa main. Semoga besok bisa Semoga besok full tim. Kalau tadi di sebelumnya kita bilang nggak ada yang cedera, nggak ada yang kadut, ternyata ada satu orang yang bermasalah. Semoga bukan masalah yang serius. Semoga juga semoga juga semua pemain fit buat pertandingan besok. ada mungkin gak sih cederanya pemain itu kayak cuman akal-akalan Sinteyong, karena tadi kan yang ngeliput bukan cuma kita doang Mas Dim. Iya, Ada jadi tadi media Vietnam juga rame. Iya. Bisa aja ini taktik dari Sinteyong. Wah. Salah satu pemain disimpan seolah-olah cedera, padahal itu jadi senjatanya Sinteyong. Mungkin aja. Betul. Karena tadi gue tanya-tanya cari info juga ini cedera kenapa? Kita nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu. Mau ngasih tahu. Jadi ya semoga aja di pertandingan besok Sinteyong bisa menurunkan skuad terbaiknya dengan strategi yang memang sudah disiapkan secara matang-matang sih. Jadi ya semoga Indonesia besok bisa mengamankan tiket final Piala AFF tahun ini. Ayo Garuda, kita ke final. Siap. Oke, sampai jumpa esok hari. Di pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam. Ciao. Sekarang kita sudah di hari pertandingan. Hari pertandingan kita baru keluar hotel, kita akan berjalan menuju Stadion Midin Stadion Midin. di Hanoi, Vietnam. Situasi hotel kita deket banget sama stadion. Situasi sih rame, udah banyak yang jualan. Jualan souvenir Vietnam. Ya, bendera segala macem lah. Ya. Tapi dengar-dengar di Dim katanya jelang pertandingan kayaknya bakal rame supporter Vietnam. Pasti karena kita di kandangnya Iya, Vietnam. bukan cuma yang nonton, katanya kalaupun datang banyak yang bakal memenuhi sekitar Stadion Midin, Dim. Betul, soalnya gue di atas biar Carville-nya kelihatan. Oke, gue juga kemeja gue juga dari Carville nih. Iya. Oke, liputan kali ini sponsor dari Carville semua. Betul. Tadi sampai mana?
Stadion Midin bakal penuh di luar sampai luar. Bakal penuh ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat timnas Indonesia. Setidaknya satu sama tapi dalam waktu 90 menit. Setidaknya satu sama kita bisa ke final. Pokoknya doakan yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Kita berharap kita pulang ke tanah air dengan kegembiraan, betul? Betul. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman Viva Mania dimanapun Anda berada. Ayo Garuda, kita ke final. Kawal Garuda juara. Kawal Garuda juara. Sekarang gue sudah berada di dalam Midin National Stadium tempat berlangsungnya laga Indonesia melawan Vietnam di semifinal leg kedua Piala AFF. Kurang lebih setengah jam sebelum pertandingan, para pemain dari kedua tim sedang melakukan pemanasan jelang pertandingan. Selain itu juga supporter Vietnam sudah memadati dari kurang lebih 2 jam sebelum pertandingan. Kita lihat tadi ada kayak semacam koreo di depan stadion dari supporter Vietnam. Bisa kita juga lihat dari line up yang Sintayong pilih hari ini, kayak sepertinya tidak ada perubahan dari yang dia gunakan di leg pertama. Masih menggunakan 5 back dengan skema 5-4-1. 3 back tengah dimainkan Jordi Amat, Fahrudin, dan juga Rizky Ridho, dan 2 back sayap Asnawi Mangkualam dan ada juga Pratama Arhan. 4 pemain di tengah, Sintayong menggunakan Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Klok, dan juga ada Sadil Ramdhani, dan striker tunggal ada Dendu Sulistiawan yang belakangan memang jadi langganan Sintayong untuk mengisi posisi serang timnas Indonesia. 10 menit sisa pertandingan, Sintayong membutuhkan gol. Sekarang mulai memainkan memasukkan 2 striker ya, Muhammad Rafli dan Ilija Spasojevic yang masuk menggantikan Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Kita lihat apakah kali ini berbuah manis. Indonesia sekarang butuh 2 gol dengan hasil imbang untuk bisa lolos ke final Piala AFF tahun ini. Halo Viva Mania, kembali lagi dengan kita. Dimas, kenapa lemes Dimas? Timnasnya kalah. Itu ternyata ya emang. Ya tadi pertandingan berakhir dengan skor 2-0 buat kemenangan Vietnam. Tien Lin ya yang golin. Dua-duanya dicetak oleh Nguyen Tien Lin dan dua-duanya gol cepat. Gol cepat di masing-masing babak pertama dan babak kedua. Ya. Oh ya buat teman-teman, kita ini ngevlog setelah pertandingan ya. Pertandingan karena tadi kalau kita ngevlog di stadion keburu gelap semuanya. Iya, jadi memang karena kita bukan official broadcaster, kita juga nggak punya right untuk mengambil gambar di stadion. Jadi memang kita baru bisa menyapa teman-teman sekarang setelah pertandingan. Dan tadi juga setelah pertandingan kita mau bikinnya di stadion, ternyata lampunya langsung dimatiin. Langsung semuanya. Jadi ada sedikit hal yang berbeda ya antara di Vietnam dan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan setelah pertandingan itu nyanyi-nyanyi dulu pemain sama supporter, apalagi kalau menang. Salam-salaman dulu tuh biasanya. Terus pemain biasanya nyamperin penonton. Iya, betul. Ini tuh beres, cuman pemain tepuk tangan, nggak keluar dari lapangan, cuman nyamperin sedikit, tepuk tangan, udah pulang semua. Itu yang Indonesia tuh? Enggak, yang Vietnam. Oh, yang Vietnam. Yang fans Vietnam. Jadi selang 5 menit setelah pertandingan usai itu,
stadion udah kosong. Udah kosong ya. Bener-bener kosong. Setelah 15 menit lampunya udah mati. Wifi-nya udah mati. Gue kelar pressconnya tadi pas kelar pertandingan gue langsung ke presscon kan, karena gue buat ngecek situasinya dulu kan. Soalnya pressconnya kan yang hari ini kan beda lokasinya sama yang kemarin kan. Jadi gue langsung buru-buru. Pokoknya sebelum tadi kan extra time 5 menit, gue kayak sekitar sisa 2 menit lagi tuh gue langsung udah cabut duluan. Karena gue pengen ngecek lokasinya, ternyata sudah penuh semuanya. Tempat presscon Sama rekan-rekan media. Sama rekan-rekan media yang ada di sini. Media lokal ya, media lokal Vietnam. sini. Dan selesai presscon kurang lebih kayak sekitar ya 20 menitan kali ya. 20 menitan gue keluar pintu presscon udah gelap semua. Jadi gue tuh tadi lagi, ada beda juga. Gue kan fotografer ya. Jadi gue nggak boleh masuk ruang preskon di sini. Oke. Baru mungkin bisa dibilang baru pertama kalinya ya. Pertama kalinya gue nggak boleh masuk. Jadi cuman memang reporter doang yang boleh masuk ke ruangan press conference. Wartawan tulis lebih. Wartawan tulis. Wartawan tulis. Reporter TV tadi ada nggak? Yang pemegang hak siar ada. Oh, kalau yang bukan right holders mereka bisa masuk dan udah di belakang, di posisi paling belakang ruang preskon itu udah disediain kayak panggung gitu, dan itu udah ditanda-tandain yang boleh naruh tripod itu siapa. Nah, tadi kan lo datang ke preskon, Ri. Sintayong ngomong apa aja tadi di preskon? Ini Sintayong hawanya, gue baru pertama kali Sintayong denger preskonnya Sintayong kayak begini, kayak tadi dia mulai kayak banyak alasan. Iya. Dia terutama ngeluhin soal rumput sih yang benar-benar jadi masalah. Katanya rumput itu strategi timnas, permainan timnas sudah jadi kurang berkembang. Dan si rumput ini katanya juga mempengaruhi timing dari kiper timnas Indonesia, makanya si Nadeo nggak bisa menghalau gol dari Nguyen Tien Lin. Jadi beralasan lah ya di situ coach Sintayong. Dan ngomongnya juga pendek-pendek tadi sebenarnya. Iya, jarang ya Sintayong kayak gitu ya. Biasanya Sintayong tuh selalu ngomong panjang, menjelaskan gitu kan. Sakit mungkin ya. Kesalahan Vietnam. Iya. Dan di tahun terakhir kontraknya Sintayong. Apalagi yang dibahas sama Sintayong setelah pertandingan? Yang setelah pertandingan yang dia ngomong panjang sih soal lapangan ya. Pokoknya soal lapangan itu dia sampai nyebut-nyebut kalau lapangan di Midin. Lapangan Midin ini kondisinya sekarang udah jelek, beda banget sama pas SEA Games kemarin. Udah gitu katanya bahkan rumputnya lebih bagus rumput GBK, ya jelas lah. Iya emang sih, secara kasat mata aja gue yang gak ngerti rumput. Ya memang bagusan GBK kemana-mana ya. Itu. Gitu dan Sintayong juga minta maaf. Tadi kalau misalnya gue denger rekaman tadi pas preskon, Sintayong minta maaf bahwa gagal lah gitu. Maksudnya di Piala AFF kali ini. Jadi kayak Sintayong juga ngomong tadi ya, meskipun kalah dia minta maaf, tapi dia juga janji bakal tetap ngembangin sepak bola Indonesia. Tadi sih dia ngomong gitu. Kalau kontraknya diperpanjang. Semoga lo mau nyari siapa lagi. Jadi berakhir sudah perjalanan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2022. Ya, berakhir juga away kita pasti. Iya, kembali menjadi semifinalis gitu, gagal lagi menjadi juara, kawal Garuda sampai semifinal. Ya gimana? Maksudnya ya it's a game gitu ya. Pada akhirnya ya memang level sepak bola Indonesia belum bisa menjadi raja di Asia Tenggara menurut gue. Mungkin kalau menurut gue ya dari segi persiapan juga kurang sih sebenarnya untuk ajang ini. Ini kalau kita tarik ke belakang ya dari awal kompetisi. Terus gimana lanjut aja. Situasinya waktu itu kompetisi lagi berhenti kan. Betul. Dan pemain-pemain yang ditarik TC di Bali ini. Tapi gue nggak setuju kalau misalnya pemain kompetisi lagi berhenti. Tahun lalu kompetisi lagi berhenti gara-gara COVID. AFF 2020 kita sampai final. Nggak ada kompetisi juga. Setara pun semuanya juga nggak ada kompetisi ya. Liga negara. Gue nggak inget. Cuman kalau misalnya alasannya itu menurut gue itu sih nggak masuk akal ya. Harusnya tahun ini ada peningkatan, udah ada pemain naturalisasi dan lain-lain gitu dibandingkan tahun lalu gitu. Menurut gue sih itu sebenarnya bukan alasan ya. Apakah persiapan cukup atau enggak gara-gara liga nggak jalan setelah tragedi Kanjuruhan gitu kan. Menurut gue ya itu mah sebetulnya bukan alasan sih harusnya ya. Gitu oke. Ada lagi hari yang mau
Tidak ada sih, pengen cepet pulang, makanan-makanan di sini. Saya kurang cocok bang, makanan di sini bang sama kita bang. Cukup sulit, jadi ya kayaknya besok kita bakal balik ke Jakarta. Iya. Kita bakal berangkat pesawat jam 10 ya. Menang atau kalah, hari ini kita besok tetap bakal balik ke Jakarta untuk kembali ke tanah air. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kita sejauh ini. Sampai ketemu besok. Kita masih akan menyapa kalian lagi. Oke, ikuti terus vlog ini untuk tahu bagaimana keseruan away day ke Vietnam. Oh iya, Ri, Vietnam kan lagi dingin. Iya. Lah, gue sih nggak kedinginan. kenapa nggak kedinginan? Gue pakai sweater. Oh, gue juga sebenarnya pakai jaket tetap gak kedinginan deh. Karena gue pakai flanel dari Carfil. Tetap gaya saat liputan. Tetap gaya saat liputan. Oke, jadi memang kalau Garuda Juara ini memang disponsori sama Carfil ya. Terima kasih Carfil sudah mensponsori campaign Kawal Garuda Juara. Betul. Meskipun kita tidak juara, tapi timnas Indonesia tetap juara di hati kita semua. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok. See you. Halo Viva Mania. Halo. Kembali lagi, sekarang sudah hari Selasa. Ini hari terakhir kita di Hanoi dan kita juga udah di Bandara Noi Bai International Airport. Bai Noi International Airport untuk kembali pulang ke tanah air, dan ini juga menjadi liputan terakhir kita di Piala AFF 2022 setelah Indonesia gagal melaju ke final. Setelah kalah 2-0 dari Vietnam semalam, seperti yang sudah kita jelaskan, dan apa aja yang Sintayong bicarakan setelah press conference. Betul. Masalahnya sekarang flight kita ini delay. Katanya sih ganti pesawat. Katanya ganti pesawat. Ya pokoknya masalahnya ada trouble. Nah, masalahnya kita akan transit di Bali, di Denpasar sebelum transit ke Jakarta. Nah, kita cuma punya waktu sedikit nih masalahnya di Denpasar. Lumayan mepet ya. Lumayan mepet. Semoga aja delaynya nggak lama. Semoga kita bisa pulang balik dengan selamat ke tanah air. Amin. Oke, segitu saja dulu. Segitu aja dulu. Yang jelas ini tuh sebenarnya kan lagi winter di Hanoi, di Vietnam. Tapi gue gak kedinginan karena gue pakai sweater dari Carfil. Makanya gue juga dari kemarin kok, kalau misalnya ada yang nanya, kok lu bajunya gagal diganti? Karena baju dari Carfil anget di. Bukan baju jaket. Jaket tuh ya, maksudnya jaket. Jaket dari Carfil anget, makanya gue pakai terus. Oke, buat teman-teman terus ikutin vlognya Viva Goal. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Nah, karena kita perjalanan away kita tidak akan berhenti di sini. Oh, tentu tidak. Masih banyak kompetisi yang masih ada Piala Asia, masih ada SEA Games Kamboja, masih ada apa lagi? Piala Dunia nggak away kita kan, kita tuan rumah. Masih banyak. Piala Asia masih ada, Piala Asia 2023. Ya, masih banyak away lain. Pokoknya di subscribe biar tahu bagaimana keseruan kalau tim Viva Goal lagi away. Oke, sampai ketemu di Bali atau Jakarta. Oke, see you. Kita udah sampai di Denpasar. Iya, tadi udah kedengeran suara lato-lato udah mulai di mana-mana. Berarti tandanya udah nyampe di Indonesia. Kita sudah menyelesaikan leg pertama. L kedua. Enggak, leg pertama penerbangan maksudnya. Oh, oke. Jadi kita transit, habis ini kita mau balik lanjut ke Jakarta. Dari Bali. Ini juga jadi terakhir kalinya mungkin ya di
vlog kawal Garuda Juara. Kita menyapa teman-teman semua, kamu semua Betul. yang sedang menonton. Masih akan ada perjalanan-perjalanan. Betul, buat supporter timnas Indonesia jangan bersedih karena masih ada kompetisi-kompetisi lainnya di tahun 2023 kayak masih ada AFC U20. Betul. Indonesia juga masih bisa bertanding di SEA Games, masih ada Piala Dunia kita jadi tuan rumah. Selain itu juga terakhir nanti ditutup ada Piala Asia. Jadi ya tenang aja, masih banyak peluang Sintayong. Masih banyak vlog-vlog yang lain. Ya betul, dan vlog-vlog kita. Perjalanan lain. Iya, Meliput mantap. pertandingan tim nasional Indonesia. Betul banget. Meskipun kalah, tetap tegakkan kepala, tetap dukung tim nasional Indonesia. Pas. Meskipun pada akhirnya kita tetap sakit hati, maksudnya bukan sakit hati ya, tetap kecewa. Terbiasa. Ya sudah terbiasa. Ya udahlah. Ya intinya yang terbaik buat tim nasional Betul, Indonesia, betul, yang terbaik betul. juga buat FIFA Goal buat kita. Betul, pastinya. Kalau gue selalu. sih mau ngucapin terima kasih buat Oh Carville iya, ini yang sudah menjadi sponsor campaign kawal. kalau nggak ada Carville, vlog ini nggak bakal ada. Oh iya. Vlog-vlog kemarinnya juga nggak bakal ada. Jadi ya terima kasih buat Carville. Memang benar-benar tetap yang terbaik lah Carville Tetap pokoknya. yang terbaik. Sekian dulu dari gua Dimas Sembada. Dan gue Ariel Hardo. Tetap sehat buat FIFA Mania dimanapun berada. Berada. Jangan lupa buat di like. Komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow sosial media FIFA Goal lainnya kayak Instagram FIFA Goal, ada TikTok FIFA Goal Indonesia, dan Twitter FIFA Goal_IDN. Jadi selalu update berita bola terbaru hanya di fifagoal.com. Buat teman-teman juga jangan lupa buat di follow sosial media Carville. Oh iya, Carville Official. Carville Official. Kan Betul, di situ betul. ada informasi-informasi soal produk-produk keren mereka. Betul, mumpung masih ada diskon gede-gedean, pokoknya kunjungin aja store Carville di marketplace kesayangan kalian, toko hijau, toko oranye, atau website langsung juga bisa. Ya, pokoknya itu aja dari kita. Oke, sekian dulu dari kita. Jangan lupa di like videonya, di share, di komen. Di komen lah pokoknya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam olahraga.